Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan matematika diskrit, materi himpunan. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Islami Putri, dibantu oleh rekan-rekan saya, Muhammad Nasruddin Habibullah, Muhammad Naufal Arif, Himpunan Rizky Chandardana, Arya Satya Budi Wardana, yang akan ikut serta dalam menjelaskan materi himpunan. Pembahasan materi, pengertian, penyajian himpunan, terminologi, operasi terhadap himpunan, hukum-hukum himpunan, prinsip inklusi-eksklusi, dan pembahasan soal. Pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang terdapat di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota, dan kata berbeda yang bercetak miring memiliki arti yang sangat penting, yang artinya bahwa anggota himpunan tidak boleh sama, kecuali himpunan ganda multiset. Selain itu, urutan di dalam himpunan juga tidak penting. Yang kedua ada penyajian himpunan. Submateri, enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentukan himpunan, dan diagram Venn. Enumerasi, menuliskan semua anggota himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Himpunan yang tidak terlalu besar, himpunan diberi nama menggunakan huruf kapital. Anggota himpunan biasanya memiliki sifat mirip, tetapi sah saja asalkan di dalam himpunan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Himpunan dapat merupakan anggota himpunan lain. Contohnya, himpunan A yang memiliki 4 anggota, 1, 2, 3, dan 4 dapat ditulis sebagai A himpunan anggota 1, 2, 3, 4, A himpunan anggota 2, 1, 3, 4. Keanggotaan. X merupakan anggota himpunan A, X bukan merupakan anggota himpunan A. Contohnya, misalkan A himpunan anggota 1, 2, 3, 4, R himpunan anggota A, B, himpunan A, B, C, himpunan anggota A, C, dan K himpunan kosong. Maka 3 merupakan anggota himpunan A, himpunan anggota A, B, C merupakan anggota himpunan R, C bukan merupakan anggota himpunan K, himpunan kosong merupakan anggota himpunan K, himpunan kosong bukan merupakan anggota himpunan R. Simbol-simbol baku. Simbol P menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat positif. N himpunan bilangan asli, Z himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks, dan simbol U adalah himpunan yang universal atau semesta. Ketiga, notasi pembentukan himpunan. Notasi himpunan X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. A himpunan X di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau A himpunan X di mana X merupakan anggota P dan X kurang dari 5. Sama dengan, jadi himpunan beranggotaan 1
2, 3, 4. Yang terakhir ada diagram Venn. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara himpunan. Misalkan U adalah semesta, himpunan beranggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan A himpunan pertama yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 5. B himpunan kedua yang beranggota 2, 5, 6, dan 8. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang terminologi himpunan. Yang pertama yaitu kardinalitas. Kardinalitas atau kardinal ini menyatakan jumlah anggota atau elemen dari himpunan A. Notasi Na atau kardinal A. Contoh himpunan A itu sama dengan himpunan X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20, maka kardinalitas A sama dengan 8. Dengan elemen-elemen A adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Lalu ada T sama dengan himpunan anggota kucing, Amir, A, dan angka 10. Maka kardinalitas dari T adalah 4. Lalu himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0 disebut null set. Notasi atau himpunan kosong dilambangkan dengan bentuk bulat yang dicoret atau bentuk kurung. Himpunan kosong juga dapat ditulis sebagai 0 yang dicoret. Lalu contoh dari himpunan kosong. Orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka NP sama dengan 0. Lalu himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Konotasi A himpunan bagian atau sama dengan B. A adalah subset dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Contoh 1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu himpunan A yang beranggotakan 3, 9, dan anggota B, dan himpunan B yang beranggotakan 5, 4, 9, 3, 6. Lalu apakah A sama dengan B? Jawabannya adalah benar, karena anggota dari A yaitu 3, 9 ada di anggota B yaitu 3, 9, 3 dan 9. Lalu contoh yang kedua yaitu himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Lalu himpunan B yang beranggotakan 2, 3, dan 4. Apakah A sama dengan B? Jawabannya salah, karena di himpunan A terdapat anggota angka 1 yang angka 1 itu tidak terdapat di himpunan B. Lalu himpunan sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Konotasi A sama dengan B jika dan hanya jika A merupakan sama dengan B dan B sama dengan A. Contoh, himpunan A yang beranggotakan 3, 5, dan 8, dan himpunan B yang beranggotakan 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Lalu contoh selanjutnya ada A
himpunan A yang beranggotakan 3, 5, 8, dan 5, dan B yang beranggotakan 3 dan 8, maka A tidak sama dengan B. Lalu 3 hal dalam memeriksa kesamaan dua buah himpunan. Urutan di dalam himpunan tidaklah penting. Jadi, anggota 1, 2, dan 3 sama dengan anggota 2, 3, dan 1, lalu anggota 3, 2, dan 1. Pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan dua buah himpunan. Jadi, anggota 1, 1, dan 1 sama dengan anggota 1 dan 1 sama dengan anggota 1. Lalu anggota 1, 2, dan 3 sama dengan anggota 1, 2, 1, 3, 2, 1. Lalu untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma. Seperti A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Lalu A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Lalu ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasi A ekivalen B jika dan hanya jika kardinalitas dari A sama dengan kardinalitas dari B. Contoh, misalkan himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, 7 dan B yang beranggotakan dan himpunan B yang beranggotakan A, B, C, D. Maka A ekivalen B sama dengan, sebab kardinalitas A sama dengan kardinalitas B, yaitu 4. Lalu himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasi A disjoin B. Contoh, himpunan A sama dengan anggota X sama dengan P dan X lebih dari 8, dan B dan himpunan B yang beranggotakan A yang beranggotakan 10, 20, dan 30. Maka A disjoin B. Diagram Venn tidak beririsan atau disjoin atau saling lepas. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasi power atau himpunan kuasa dari A atau 2 kuadrat 2 pangkat A. Jika kardinalitas A sama dengan M, maka power atau himpunan kuasa dari A sama dengan 2 pangkat M. Contoh, jika A sama dengan 1, jika himpunan A beranggotakan 1, 2, 1 dan 2, maka himpunan kuasa A sama dengan himpunan anggotanya, himpunan kosong, anggota himpunan 1, anggota himpunan 2, dan anggota himpunan 1 dan 2. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kuasa himpunan kosong sama dengan anggota kosong. Himpunan kuasa dari anggota kosong adalah himpunan kuasa kosong sama dengan anggota kosong dan anggota kosong. Baik, kita lanjut ke operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan itu sendiri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu komplement, selisih, perkalian kartesian, gabungan, beda setangkup, dan juga irisan. Yang pertama ada komplement, notasinya yaitu A sama dengan himpunan X, di mana X merupakan anggota semesta dan X bukan merupakan anggota A. Contoh dari komplement yaitu misalkan U sama dengan himpunan 1, 2, 3
sampai dengan angka 9. Jika A sama dengan himpunan 1, 3, 7, 9, maka A sama dengan himpunan 2, 4, 6, dan 8. Jika A sama dengan himpunan X, di mana X dibagi 2 merupakan anggota bilangan bulat, dan X kurang dari 9. Maka A sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang kedua ada selisih. Notasi selisih itu sendiri yaitu A min B sama dengan himpunan X, di mana X merupakan anggota A dan X bukan merupakan anggota B. Jadi himpunan A irisan himpunan B. Contoh dari selisih itu sendiri yaitu jika A sama dengan himpunan 1, 2, 3 sampai dengan angka 10 dan B himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A dikurangi B sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9 dan B dikurangi A sama dengan himpunan kosong. Himpunan 1, 3, 5 dikurangi himpunan 1, 2, 3 sama dengan himpunan 5. Tetapi himpunan 1, 2, 3 dikurangi himpunan 1, 3, 5 sama dengan himpunan 2. Yang ketiga ada perkalian kartesian. Notasi perkalian kartesian itu sendiri yaitu A dikali B sama dengan himpunan A, B, di mana A merupakan anggota A dan B merupakan anggota B. Ada catatan tersendiri tentang perkalian kartesian, yaitu jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A dikali B sama dengan A kali B. Yang kedua A, B tidak sama dengan B, A. Yang ketiga ada A kali B tidak sama dengan B kali A, dengan syarat A atau B tidak kosong. Contohnya yaitu C sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan D sama dengan himpunan A, B. D dikali C sama dengan himpunan A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2, dan B, 3. Jika C dikali D sama dengan himpunan 1A, 1, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Dan jika D dikali C tidak sama dengan C dikali D. Jika A sama dengan himpunan kosong, maka B sama dengan himpunan kosong, maka A dikali B sama dengan B dikali A, jadinya yaitu himpunan kosong. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Noval Arik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Arik. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi terhadap himpunan gabungan, bidas tangkup, irisan. Operasi terhadap himpunan gabungan memiliki notasi himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan X, di mana X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Contoh, jika himpunan A sama dengan himpunan anggota 258 dan himpunan B sama dengan himpunan anggota 7522, maka himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan anggota 257822. Contoh yang kedua adalah himpunan A gabungan himpunan kosong, maka diperoleh himpunan A. Contoh diagram dapat dilihat di samping. Yang berikutnya adalah operasi terhadap himpunan bidas tangkup. Memiliki notasi himpunan A bidas tangkup himpunan B sama dengan himpunan A gabungan himpunan B dikurangi himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan A dikurangi himpunan B gabungan himpunan B dikurangi himpunan A. Contoh, jika himpunan A sama dengan himpunan anggota 2, 4, 6 dan himpunan B sama dengan himpunan anggota 2, 3, 5, maka himpunan A bidas tangkup himpunan B sama dengan himpunan anggota 3, 4, 5, 6. Teorema 2. Bidas tangkup memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah
himpunan A bidas sangkup himpunan B sama dengan himpunan B bidas sangkup himpunan A merupakan hukum komutatif. Yang kedua, buka kurung himpunan A bidas sangkup himpunan B tutup kurung bidas sangkup himpunan C sama dengan himpunan A bidas sangkup buka kurung himpunan B bidas sangkup himpunan C tutup kurung merupakan hukum asosiatif. Diagram himpunan bidas sangkup dapat dilihat di samping. Contoh, U sama dengan himpunan mahasiswa, P sama dengan himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS di atas 80, Q sama dengan himpunan mahasiswa yang nilai ujian UAS di atas 80. Seorang mahasiswa mendapat nilai A jika nilai UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80. Mendapat nilai B jika salah satu ujian di atas 80 dan mendapat nilai C jika kedua ujian di bawah 80. Semua mahasiswa yang mendapat nilai A sama dengan himpunan P irisan himpunan Q. Semua mahasiswa yang mendapat nilai B sama dengan himpunan P bidas sangkup himpunan Q. Semua mahasiswa yang mendapat nilai C sama dengan himpunan U dikurangi himpunan P gabungan himpunan Q. Yang berikutnya adalah operasi terhadap himpunan irisan. Memiliki notasi himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan X di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Contoh, jika himpunan A sama dengan himpunan anggota 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan B sama dengan himpunan anggota 4, 10, 14, 18, maka himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan anggota 4, 10. Jika himpunan A sama dengan himpunan anggota 3, 5, 9 dan himpunan B sama dengan himpunan anggota min 2, 6, maka himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan kosong. Gambar diagram himpunan irisan dapat dilihat di samping. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum himpunan. Hukum-hukum himpunan juga disebut sifat-sifat propertis himpunan atau disebut juga hukum aljabar himpunan. Yang pertama adalah hukum identitas. Himpunan A jika digabung dengan himpunan kosong sama dengan himpunan A atau tidak berubah. Himpunan A jika diiris semesta O sama dengan himpunan A. Yang kedua, hukum nol atau dominasi. Himpunan A diiris dengan himpunan kosong sama dengan kosong. Himpunan A digabung dengan himpunan semesta O sama dengan himpunan O. Yang ketiga, hukum komplement. Himpunan A digabung dengan komplemennya sama dengan semesta O. Himpunan A diiris dengan komplemennya sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. Himpunan A digabung dengan himpunan A sendiri sama dengan A. Himpunan A diiris dengan A sama dengan himpunan itu sendiri. Yang kelima, hukum involusi. Himpunan A dikomplemenkan lalu dikomplemenkan lagi menghasilkan himpunan A semula. Keenam, hukum absorpsi. Himpunan A digabung dengan absorpsi A, irisan B sama dengan A. Himpunan A diiris absorpsi A digabung B sama dengan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. Himpunan A digabung dengan B sama dengan B digabung A. Himpunan A diiris dengan B sama dengan B diiris A. Yang kedelapan, hukum asosiatif. Himpunan A digabung dengan absorpsi B digabung dengan C sama dengan A digabung B digabung dengan C.
Himpunan A diiris dengan absorpsi B diiris dengan C sama dengan A diiris B diiris dengan C. Yang ke-9, hukum distributif. Himpunan A digabung dengan absorpsi B iris C sama dengan A digabung B diiris dengan A digabung C. Himpunan A diiris dengan B digabung C sama dengan A diiris dengan B digabung dengan A irisan C. Yang ke-10, hukum De Morgan. A digabung B lalu dikomplementkan sama dengan A komplement gabungan B. A gabungan B dikomplementkan sama dengan A komplement irisan B. Yang ke-11, hukum zero one. Himpunan kosong dikomplementkan menjadi himpunan semesta U. Himpunan U dikomplementkan sama dengan menjadi himpunan kosong. Selanjutnya, prinsip-prinsip inklusi eksklusi. Untuk dua himpunan A dan B, untuk menghitung berapa kardinalitas A digabung B, maka include kardinalitas A ditambah dengan kardinalitas B. Oleh karena itu kita exclude, keluarkan satu perhitungan A irisan B. Maka ini dinamakan prinsip eksklusi-eksklusi. A beda sepakat dengan B kardinalitasnya. Kita masukkan kardinalitas A dan B lalu kita keluarkan, kita exclude, berarti 2 kali A irisan B. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C, jadi kardinalitas A digabung B digabung C sama dengan kardinalitas A tambah kardinalitas B tambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A diiris B dikurang kardinalitas A iris C dikurang kardinalitas B iris C ditambah dengan kardinalitas A diiris B diiris C. Sedangkan untuk himpunan A1, A2 sampai AR, maka A1 sampai A2 terus gabung AR, kardinalitasnya adalah penjumlahan dari kardinalitas AI dikurang penjumlahan dari kardinalitas AI iris AJ ditambah dengan penjumlahan kardinalitas dari AI iris AJ iris AK ditambah dengan 1 pangkat R min 1 A1 iris A2 iris AR.